Selamat pagi, para suster, para pastor, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang saat ini hadir dalam kapel di Provinsialat Ursulin Supratman I maupun yang mengikuti dari komunitas dan dari rumah masing-masing. Hari ini kita secara khusus bersyukur bersama Suster Emmanuel Gunanto OSU yang merayakan rahmat kesetiaan dan cinta Tuhan yang senantiasa menyertai beliau selama 60 tahun hidup sebagai Ursulin Uni Roma Ordo Santa Ursula. Dan tema perayaan hari ini, hidup makin indah bersama Yesus. Dalam Ekaristi ini, kita juga bersyukur bersama Suster Yulita Herianti yang merayakan hari ulang tahunnya dan berdoa untuk Suster Ursulin Provinsi Amerika Barat. Ekaristi pada pagi hari ini dipersembahkan oleh Pastor Agustinus Subiarto OSC. Mari kita menyiapkan hati, kita berdiri memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita hendak bersyukur dan bersukacita atas rahmat kesetiaan 60 tahun hidup membiara bersama Suster Emma Ursulin dan Suster Francesco Ursulin. Dalam perayaan ini kita mohon kepada Allah agar Suster Emma dan kita semua dianugerahi rahmat kesehatan yang prima, sehingga
kita boleh menjadi berkat bagi sesama, dan kita juga siap sedia senantiasa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Sebagaimana dalam kitab suci Tuhan bersabda, hati yang baru kutempatkan dalam batinmu, dan semangat baru kukenakan dalam dirimu. Sehingga dengan demikian kita boleh merasakan hidup semakin indah bersama Yesus. Marilah oleh karena ini kita hening sejenak, kita mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan di pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah beserta kami. Dalam belas kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau telah memanggil banyak perawan menjadi milik-Mu yang khusus. Mereka telah dibaktikan untuk melayani kerajaan Allah. Semoga hidup bakti berkembang subur di dalam gereja-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan seluruh umat. Engkau yang bersama Bapa memerintah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. oleh sekalian bangsa.
masa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya, orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, usia panjang, hidup sehat dan menjadi berkat adalah sebuah rahmat dan menjadi dambaan setiap insan. Dalam nyanyian syukur karena kemenangan, pemazmur mengatakan, "Hidup dimintanya daripadamu ya Tuhan, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk selama-lamanya." Mazmur 21 ayat yang kelima. Para saudara yang terkasih, sang pemazmur menangkap betul bahwa ketika manusia pertama-tama memohonkan hidup atas dirinya dan permohonan itu sungguh dikabulkan oleh Tuhan, maka ia akan semakin mentautkan dirinya kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, dan rasa syukur itu diungkapkannya dalam bentuk menjadi berkat bagi sesamanya. Untuk menjadi berkat bagi sesama, pastilah disertai dengan berbagai pengalaman perjumpaan. Dengan kata lain, hidup ini adalah pengalaman perjumpaan dengan sesama, dengan alam semesta, bahkan dengan Tuhan sang pemberi hidup itu sendiri. Dan melalui pengalaman perjumpaan itulah seseorang dapat memaknai hidupnya. Pengalaman perjumpaan tidak semuanya indah dan menyenangkan. Pastilah setiap saat ia merenungkan dan merefleksikan setiap peristiwa perjumpaan di dalam hidupnya. Dia akan terus berusaha untuk menarik pelajaran dan makna dari apa yang dialaminya dalam sebuah perjumpaan itu. Dan pada akhirnya, ia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua peristiwa perjumpaan itu. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, hidup makin indah bersama Yesus. Ini merupakan tema pada Ekaristi saat ini yang telah dialami oleh Suster Emma yang sedang merayakan 60 tahun hidup membiaranya pada hari ini. Suster Emma, keindahan bersama Yesus itu tampak dalam kisah-kisah sederhana yang penuh makna yang pernah ditulis oleh Suster Emma. Semua pengalaman perjumpaan itu ditulisnya sebagai ungkapan rasa syukur atas 60 tahun hidup membiara sebagai Ursulin. Dari tulisannya itu, berawal dari pengalaman di Gunung Tabor hingga lagu kebangsaan komunitas sebagai lagu kemenangan, Suster Emma sungguh menikmatinya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Rasa syukur dan sukacita hanya bisa dinikmati oleh setiap orang yang sungguh dekat dengan Tuhannya. Dan Tuhan Yesus bagi mereka adalah sahabat. Persis seperti yang dikatakan Yesus kepada para muridnya, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Kiranya perintah Tuhan itu sudah sedikit banyak dilakukan oleh Suster Emma yang hari ini berbahagia merayakan 60 tahun hidup membiaranya. Tuhan Yesus bukanlah sosok yang jauh dan tak terjangkau.
Namun dia adalah sosok yang sangat dekat dengan manusia, sangat dekat dengan kita, sedekat nafas kita dalam hidup. Setiap kali kita menghirup udara, menghirup oksigen agar kita bisa hidup. Para saudara yang terkasih, kedekatan dan keintiman dengan Tuhan inilah yang membuat manusia tidak takut, tidak cemas untuk menjalani hidup ini. Sebaliknya, hidup yang dijalaninya akan semakin indah bersama Dia, walaupun hingga usia senja. Mereka akan berani berkata seperti Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seperti Santo Paulus mengalami kedekatan dengan Yesus, Suster Emma pun mengalami hal yang sama. Firman Tuhan telah menguatkan, meneguhkan Santo Paulus untuk selalu memberi peneguhan bagi para jemaat melalui surat-suratnya. Demikian pun Suster Emma yang saya tahu telah memberikan peneguhan bagi para jemaat melalui kursus-kursus kitab suci, rekoleksi, retret, dan seterusnya. Walau pandemi di saat sekarang seolah menghambat karyanya, namun dengan berbagai cara peneguhan demi peneguhan dijalankannya dengan online. Tak mampu berjumpa secara fisik, secara virtual pun jadilah. Karena Suster Emma yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan tak bisa dibatasi oleh apapun, tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus. Akhirnya, para saudara yang terkasih, mengutip Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Para saudara terkasih, mengacu pada Mazmur 92 ini, kiranya Suster Emma pun seperti yang dikatakan dalam Mazmur ini, tetapi ada sedikit bedanya karena Suster Emma tidak gemuk dan langsing, lebih condong pada kurus. Oleh karena itu, kata gemuk saya ubah menjadi sehat, sehingga Mazmur 92 ayat yang ke-15 berbunyi, pada masa tua pun, usia 83, Suster, ia tetap berbuah sehat dan segar. Akhirnya, dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya mengucapkan selamat merayakan rahmat kesetiaan 60 tahun hidup membiara. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat kesehatan yang prima kepada Suster Emma, Suster Francesco yang hari ini merayakan 60 tahun hidup membiara. Juga biarlah rahmat Tuhan itu juga rahmat kesehatan agar hadir dalam diri kita, sehingga kita dengan tugas masing-masing kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Sekarang tibalah saatnya bagi Suster Emma, saya persilahkan untuk maju ke depan altar untuk mengucapkan pembaharuan kaul. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjawab kasih setiamu yang tak terhingga yang saya alami, khususnya selama 60 tahun hidup membiara. Saya, Suster Mari Emmanuel Gunanto, dengan penuh sukacita dan syukur membaharui kaul keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan yang saya ikrarkan 60 tahun yang lalu dalam Ordo Santa Ursula Uni Roma. Saya mohon rahmat-Mu untuk dengan tekun dan setia menjalaninya sampai akhir hayat, sambil memancarkan kasih-Mu melalui cara hidup dan segala perkataanku bagi kemuliaan nama-Mu dan kedatangan kerajaan-Mu. Bunda Maria, doakanlah saya. Bunda Angela, Santa Ursula, dan Santa Maria dari Inkarnasi, doakanlah saya. Amin. Apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikan kepada kita. Marilah kita dengan penuh kepercayaan berdoa kepadanya. Untuk Paus Fransiskus, para uskup dan para imam,
Semoga mereka semakin dikuduskan dan membimbing umat agar semakin beriman dan penuh harapan di zaman yang penuh tantangan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Presiden Jokowi dan semua pemimpin masyarakat, semoga mereka mengusahakan kesatuan, kerukunan, dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Suster Francesco Marianti OSU dan Suster Emmanuel Gunanto OSU yang hari ini merayakan 60 tahun hidup membiara, serta semua Ursulin di seluruh dunia. Semoga dengan bimbingan-Mu, kami tetap setia pada kaul yang telah kami ikrarkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak Yunus dan Ibu Liani yang merayakan ulang tahun pernikahan, semoga cinta mereka makin bersinar bagi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum keluarga kami, serta para suster yang telah mendahului kami menghadap Dikau, sudilah menerima mereka dalam belas kasihan-Mu, dan berilah kebahagiaan kekal kepada mereka bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sepanjang zaman Engkau setia pada janji-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Allah beserta kami, dan kami ini umat-Mu. Itulah iman dan harapan kami bila kami berdoa kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dengan kami menerima roti yang kami siapkan ini, hasil dari manusia masuk kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah dalam anggur dan roti ini ucapan syukur kami atas Dia yang melayani kebahagiaan kami. Ialah Yesus Kristus, Putra kesayangan-Mu, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surgawi. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Allah semesta, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rajak ibadah hari ini,
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Ya Tuhan, semoga percampuran Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami mengucap syukur kepadamu atas penyelenggaraan kurban dan perjamuan ini sebagai tanda perjanjianmu dengan kami. Semoga penyertaan putra-Mu dalam hidup kami sehari-hari menjadikannya semakin indah bagi kemuliaan nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, para suster, para pastor, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri perayaan Ekaristi pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan sambutan singkat dari Suster Monika Lita Hasanah, Provinsial Ursuline Indonesia, sambutan dan ucapan terima kasih dari yang berpesta Suster Emma, serta akan diakhiri oleh persembahan sebuah lagu dari Pastor Agus dan Novis tahun kedua. Kepada Suster Emma, Suster Lita, Pastor Agus dan Novis saya persilahkan. Selamat siang, Pastor Agus Sugiyarto, para pastor, suster-suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di kapel ini maupun di tempat masing-masing. Hari ini adalah hari istimewa untuk Suster Emmanuel Gunanto, OSU, dan Suster Francesco Marianti, OSU, yang merayakan pesta 60 tahun hidup membiara. Walaupun tempat perayaannya berbeda, tapi kita semua bersatu di dalam perayaan ini. Saat yang bersamaan, Suster Francesco merayakan pestanya di Kapel Santa Ursula, Jakarta. Kita semua ikut bergembira bersama kedua jubilaris ini. Pada kesempatan istimewa ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Sugiyarto OSC untuk kesediaan pastor mempersembahkan misa di hari istimewa bagi Suster Emma. Atas nama suster-suster Ursulin, kami juga berterima kasih untuk pemberian diri Suster Emma dan Suster Francesco dalam Ordo Santa Ursula Provinsi Indonesia. Terima kasih, Suster. Suster Emma yang berbahagia, hidup membiara 60 tahun adalah sesuatu yang istimewa, karena tidak semua suster bisa mencapainya. Untuk itu kita bersyukur dan bergembira bersama Suster Francesco dan Suster Emma. Selain itu, ada keistimewaan lain, yaitu bagaimana kedua jubilaris ini mengisi hidup membiara selama 60 tahun. Kita semua yang hadir di sini maupun di tempat masing-masing sudah melihat, mendengar dan merasakan persembahan diri yang total kepada Tuhan. Dan kedua jubilaris ini memberikan dirinya dalam bidangnya masing-masing. Suster Emmanuel memberikan dirinya untuk mewartakan Injil dengan berbagai cara. Sedangkan Suster Francesco memberikan dirinya di dalam dunia pendidikan. Dan pemberian itu adalah pemberian diri yang total. Jika saya bertanya kepada pastor, suster, orang muda, bapak dan ibu yang mengenal Suster Emma, pasti ada banyak kisah yang membekas dalam hidup kita masing-masing. Sayangnya, kita tidak bisa memberikan kesaksian satu persatu. Jadi, Suster Emma, persilakanlah saya memberi kesaksian sedikit mengenai Suster Emma. Semoga Suster berkenan. Suster Emma yang kita kenal orangnya pendiam, tidak banyak bicara,
kecuali waktu mengajar, dengan semangat berbicara. Saya kira Suster Emma meneladan Bunda Maria yang menyimpan segala perkara dalam hatinya. Suster Emma, tubuhnya itu kurus dan kelihatan ringkih. Saya percaya Suster Emma di dalam pikiran dan hatinya dipenuhi oleh sabda Allah. Jadi tidak ada tempat untuk daging dan lemak dalam tubuhnya. Bacaan Injil yang merupakan inti perjalanan hidup Suster Emma itu menggambarkan relasi Suster Emma yang mendalam dengan Kristus. Kesetiaan Suster Emma akan sabda Allah dibaktikan dengan mengajar kitab suci untuk para novis, termasuk saya sebagai novis 30 tahun yang lalu juga diajar oleh Suster Emma. Suster Emma juga koordinator Angela Merici Biblical Center, pembimbing rohani Ursulin Sekuler Indonesia. Suster Emma dalam 60 tahun hidup membiara, selain memberikan diri untuk Ordo Santa Ursula Provinsi Indonesia, beliau juga pernah bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia, pembimbing retret di Girisonta dan di Belanda, untuk para orang-orang Indonesia yang ada di Belanda, koordinator Catholic Biblical Federation untuk Asia Tenggara. Saat ini Suster Emma masih bertanggung jawab sebagai pembimbing choice, dan itu sudah dilakukannya selama 38 tahun. Pernah mengajar atau masih mengajar di STFT Tahun Rohani, mengajar kitab suci di Biara Karmel di Lembang, pendalaman kitab suci di paroki-paroki di Bandung. Jadi itu adalah semua kisah mengenai bagaimana Suster Emma mewartakan sabda Allah kemana-mana. Maaf kalau masih ada yang ketinggalan Suster Emma. Jadi dalam tubuh yang kelihatannya ringkih, itu tersimpan kekuatan luar biasa. Itu karena kesetiaannya dalam mewartakan sabda Allah. Jadi di dalam diri Suster Emma ada kekuatan rohani. Itu berasal dari cinta Yesus kepada Suster Emma. Itu adalah perjalanannya bersama Yesus sahabat. Suster Emma menulis buku Hidup Makin Indah sebagai kenangan 60 tahun hidup sebagai Ursulin Uni Roma. Bagi yang belum membaca, saya anjurkan untuk membacanya. Kita bisa ikut merasakan perjalanan hidup Suster Emma ketika membaca buku itu. Suster Emma dan Suster Francesco, selamat pesta 60 tahun hidup membiara dan terima kasih untuk kesetiaan Suster. Semoga kami yang masih muda bisa meneladani kesetiaan dan semangat Suster Emma dan Suster Francesco. Semoga Suster Emma dan Suster Francesco diberikan kesehatan dan berkat melimpah dalam perjalanan hidup ini. Amin. Para pastor, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, baik yang hadir di sini maupun secara virtual di segala penjuru tanah air. My good friends in the Philippines, my dear sisters in Rome, mijn beste vrienden en vriendinnen in Nederland, my good relatives in the United States. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran dan doa-doa Anda. Saya mengucapkan kaul pertama di kapel ini 60 tahun yang lalu di zaman pra-Vatikan Konsili kedua. Banyak sudah berubah dalam penghayatan hidup religius.
tapi kasih setia Tuhan yang menopang saya selama ini tetap sama. Karena belas kasih-Nya yang tak terbatas itulah saya saat ini berdiri di depan Anda. Segala pujian dan hormat bagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Harapan dan doa saya bagi Anda sekalian, semoga Anda juga mengalami kasih setia itu sehingga bersama Yesus hidup ini makin indah. Amin. Para saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan dalam Eucharistia kali ini. Namun sebelum berkat penutup, sebagaimana tadi oleh MC telah disebutkan nama saya bersama novis hendak memberikan sesuatu untuk Suster Emma. Lagu ini berjudul Tak Satu Pun, pernah dipopulerkan oleh Tirena beberapa belas tahun yang lalu. Dan ketika lagu ini saya perdengarkan kepada Suster Emma merasa dirinya adem, ayem, tentrem. Terlebih-lebih ketika menerima sakramen perminyakan di Boromius saat Ekaristi. Suster, lagu ini kami persembahkan di hari istimewa 60 tahun hidup membiara Suster, kepada para novis dapat mempersiapkan diri. Penderitaan tak satu pun.
Saudara-saudara terkasih, Bapa telah mengutus puteranya untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Maka marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga bersama Yesus hidup sehari-hari kita menjadi semakin indah bagi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Semoga Tuhan menjadikan kita pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti kita. Dan semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukurlah. Marilah pergi kita diutus.